Kalau kita mau bicarakan tentang sebab-sebab kebahagiaan, ya, semuanya berbagai macam. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ada yang ulama menulis sampai 33 sebab kebahagiaan, ada yang lebih daripada itu. Semuanya kembali pada masalah iman. Semuanya kembali kepada masalah iman dan menjalankan syariat dengan benar. Dan menjalankan syariat dengan benar. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Dia yang ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati. Bahagia tempatnya di hati. Bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Bisa jadi seorang cacat, bisa jadi seorang sakit, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena bahagia tempatnya di hati. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ma yaf'alu a'da'u bi, apa yang diinginkan dilakukan oleh musuh-musuh kepadaku, jannati fi sadri, surgaku berada di dadaku. Mereka mau penjarakan saya, surgaku tak saya bawa. Jadi kata Ibnu Taimiyah demikian, apa yang hendak mereka lakukan terhadap saya, ingin menyiksa saya, ingin menjatuhkan saya, enggak ada masalah. Surgaku berada di mana? Di hatiku. Jadi kebahagiaan itu letaknya di hati. Kata Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan, ya, hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya. Maka dia dadanya lapang, dia bahagia, tenang. Faman yurid an yudhillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia berada menuju naik ke atas langit. Sebagian ulama menyebutkan ini perumpamaan Allah buat 1400 tahun yang lalu. Allah sebutkan hal ini. Ini perumpamaan cocok sama orang-orang kafir. Kita lihat orang-orang kafir, seakan-akan mereka di puncak kebahagiaan. Kalau mereka hidup dengan sesuka mereka, syahwat mereka puaskan sehabis-habisnya, ya. Kemudian mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Seakan-akan mereka hidup dengan kemewahan. Secara zahirnya demikian, tapi belum tentu mereka bahagia, Seperti orang yang naik di atas gunung. Kalau orang di atas gunung, kita lihat dari bawah, seakan-akan dia di daerah terbuka, bebas, tapi ternyata dadanya sesak. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama'. Seperti orang yang naik ke arah langit. Semakin naik ke atas, semakin sulit untuk apa? Bernapas. Yang dari bawah lihat seakan-akan dia dalam kondisi tentram, luas, ternyata dadanya sesak. Orang-orang kafir juga demikian. Kita lihat orang kafir, seakan-akan mereka sepuas-puasnya, dunia mereka pegang. Apakah mereka bahagia? Tidak, mereka tidak bahagia. Allah berikan kesengsaraan dalam hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang sengsara di dunia itu. Di dunia kehidupannya sengsara. Baik, subhanallah, kita coba untuk pergi ke negara-negara kafir, ke Eropa, untuk lihat ya. Orang kafir bagaimana kehidupan mereka. Dunia toh isinya ya. Tempat-tempat ibadah mereka kosong. Lonceng dibunyikan, teng, enggak ada yang datang. Kalau orang jauh dari Tuhannya, bagaimana dia mau bahagia? Enggak usah kita bicara tentang orang jauh, kita bicara tentang diri kita. Dulu kita waktu tenggelam dalam maksiat, ada kelezatan kita rasakan, tapi itu bukan kebahagiaan. Orang berzina lezat. Orang memiliki keharaman-keharaman, minum mabuk, teler, ada kelezatan dia rasakan. Morfinis ada kelezatan dia rasakan, tapi tidak ada kebahagiaan, Orang selingkuh ya dia merasakan kelezatan, maksiat ada kelezatannya, tidak kita pungkiri, ada kelezatan. Orang berzina, orang selingkuh, orang minum khamar, mungkin macam-macam,
Ada kelezatan dia rasakan, tapi tidak ada kebahagiaan. Setelah selesai dari maksiat, hatinya kering. Hatinya kering. Hatinya sengsara. Ya. Kita dulu pernah mungkin melakukan kemaksiatan. Kita rasakan hal tersebut. Setelah kita mengenal pengajian, setelah kita mulai baca Quran, setelah kita mulai sholat, baru ada keterangan kebahagiaan yang kita rasakan luar biasa. Yang dulu tidak pernah kita rasakan. Ini baru orang bermaksiat, sengsara hatinya. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang musyrikin, apalagi sampai ateis. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka lebih sengsara. Ya. Meskipun tampaknya mereka kelihatannya happy-happy, tapi tidak. Hati mereka sengsara. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala.